Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang kecerdasan majemuk berbasis multiple intelijensi yang beranggotakan 1. Definasi Faandiani, 2. Isnaini Nurul, 3. Tantri Lestari, 4. Esti Diana, 5. Yasinta, 6. Galuh Sandra. Saya definasi Faandiani NIM 183131038 akan menjelaskan tentang pengertian manajemen pembelajaran berbasis multiple intelijensi. Manajemen pembelajaran berbasis multiple intelijensi adalah pengorganisasian proses pembelajaran dengan mengintegrasikan berbagai potensi kecerdasan yang dimiliki oleh anak, sehingga potensi kecerdasan tersebut dapat dikembangkan secara optimal. Manajemen pembelajaran berbasis multiple intelijensi dapat diawali dari komitmen dan kebijakan sekolah berdasarkan visi misi sekolah yang diwujudkan dalam proses pembelajaran untuk membentuk anak menjadi berkualitas dan siap untuk bersaing di era globalisasi. Tujuan manajemen kelas berbasis multiple intelijensi ada 5. Yang pertama yaitu memudahkan kegiatan belajar bagi anak. Guru dituntut mampu mewujudkan kelas untuk belajar mengajar. Kelas sebagai lingkungan belajar harus mendukung dan mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang ketiga, mengatasi hambatan yang dialami anak. Dengan adanya manajemen kelas yang baik, berbagai hambatan yang dialami oleh anak dapat diatasi dengan mudah. Yang ketiga yaitu mengatur penggunaan fasilitas belajar. Kelas yang ideal harus terdapat sarana dan prasarana atau fasilitas yang mendukung untuk mencapai tujuan pembelajaran bagi anak. Yang keempat yaitu mengembangkan anak belajar sesuai dengan potensi yang dimiliki. Manajemen kelas yang baik, anak akan dapat belajar dengan latar belakang potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Yang kelima yaitu menciptakan suasana sosial yang baik di kelas. Dengan terciptanya suasana sosial yang baik di kelas, maka kondisi kelas tersebut dapat memberi kepuasan, kedisiplinan, perkembangan intelektual, perkembangan emosional, serta sikap apresiasi yang positif bagi anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Nurul Safitri, NIM 183131042 dari kelas PAUD 7B. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Seva, yaitu tentang manajemen kelas berbasis multiple intelijensi. Penerapan manajemen pembelajaran berbasis multiple intelijensi. Beberapa aspek penerapan manajemen pembelajaran berbasis multiple intelijensi diantaranya adalah 1. Menerapkan manajemen pembelajaran berbasis multiple intelijensi menekankan pada sikap guru kepada anak bahwa masing-masing anak adalah individu yang unik dan mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga tidak ada istilah bagi anak yang pintar atau bodoh. Yang kedua,
Proses pembelajaran multiple intelligency menghormati semua kemampuan anak dalam bidang apapun. Hal ini berarti semua anak adalah juara. Yang ketiga, proses pembelajaran berbasis multiple intelligency lebih mengutamakan sikap menghargai kemampuan siswa baik akademik maupun non-akademik. Penerapan manajemen pembelajaran berbasis multiple intelligency. Melalui 3 hal tersebut, proses pembelajaran diharapkan mampu menjadikan guru dan siswa sebagai subjek pembelajaran. Dengan demikian, aktivitas pembelajaran dapat berjalan dengan baik karena terjadi umpan balik dan keaktifan antara guru dan siswa implikasi. Jadi, jika pembelajaran ditandai oleh keaktifan guru, sedangkan siswa hanya pasif, maka pada hakikatnya kegiatan itu hanya disebut mengajar. Demikian pula, bila pembelajaran di mana siswa yang aktif tanpa melibatkan keaktifan guru untuk mengelolanya secara baik dan terarah, maka disebut belajar. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran menuntut keaktifan guru dan siswa. Proses pembelajaran berbasis multiple intelligency merupakan pemberian pengalaman belajar pada siswa yang dapat bermanfaat dalam kehidupannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Tantri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantri Lestari dengan nomor induk mahasiswa 183131046. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Isnaini, yaitu tentang manajemen kelas berbasis multiple intelligency. Perencanaan manajemen pembelajaran berbasis multiple intelligency. Perencanaan manajemen pembelajaran dalam rangka pengembangan kecerdasan majemuk atau multiple intelligency peserta didik. Yang pertama, membuat rencana kegiatan harian atau RKH secara rutin dan teratur. RKH ini berisi indikator pengembangan, kegiatan pembelajaran, metode, alat atau sumber belajar, teknik penilaian perkembangan anak, serta nilai yang diperoleh anak. Yang kedua, rencana kegiatan harian atau RKH dibuat sesuai dengan rencana kegiatan mingguan, prota, promes yang sudah terbuat terlebih dahulu sesuai dengan kurikulum. Dan yang ketiga, kelas direncanakan dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan kegiatan pengembangan kecerdasan peserta didik. Selanjutnya, ada pelaksanaan manajemen pembelajaran yang terdiri dari yang pertama, kegiatan terdiri dari kegiatan awal, inti, dan penutup. Yang kedua, kelas terbagi dua, yaitu kelas luar ruangan dan juga kelas dalam ruangan. Yang ketiga, bentuk kelas yang bervariasi. Yang keempat, variasi pemberian tugas. Yang kelima, lingkungan kelas dibuat mampu menunjang berbagai kegiatan. 6. Terdapat berbagai kegiatan penunjang. Yang ketujuh, peran guru. Saya Hesti Diana Islamiati, NIM 183131054. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi. Pentingnya tujuan pendidikan anak usia dini ini, maka dalam proses pembelajarannya juga harus dirancang sedemikian rupa sehingga menarik perhatian peserta didik, serta dapat meningkatkan motivasi dan prestasi peserta didik dalam mempelajari setiap bidang pengembangan. Oleh karena itu, pembelajaran dengan menggunakan metode yang efektif sangat diperlukan guna mendukung pencapaian tersebut.
yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran yang berbasis multiple intelligence. Dengan mengembangkan pembelajaran multiple intelligence, tentu juga menggabungkan dengan kurikulum PAUD dan menggunakan pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Selanjutnya, sistem penilaian. Sistem penilaian sangat diperlukan oleh sekolah. Sistem penilaian yang menerapkan pembelajaran multiple intelligence berbeda dengan sistem penilaian yang digunakan pada sekolah konvensional atau sekolah yang menerapkan atau mengikuti kebiasaan atau adat secara umum yang digunakan di sekolah. Sekolah yang menerapkan pembelajaran multiple intelligence pada dasarnya berasumsi bahwa semua individu itu cerdas. Adapun metode penilaian yang digunakan dalam pembelajaran multiple intelligence adalah portofolio. Portofolio adalah kumpulan dokumen yang menggambarkan prestasi seseorang. Penilaian portofolio pada dasarnya adalah menilai karya-karya peserta didik yang berkaitan dengan mata pelajaran tertentu. Semua tugas yang dikerjakan peserta didik dikumpulkan dan diakhiri satu unit program pembelajaran, kemudian diberi penilaian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Yasinta Alifah Fayamiyami akan melanjutkan tentang manajemen kelas berbasis multiple intelligence, yaitu tentang faktor pendukung. Faktor pendukung di sini ada beberapa macam, yaitu ada beberapa faktor pendukung. Yang pertama, guru mampu berinovasi. Kemudian, kurikulum yang mendukung. Kurikulum yang dikembangkan sendiri oleh sekolah sangat mendukung berbagai kegiatan dalam pengembangan kecerdasan majemuk peserta didik. Kurikulum diwujudkan pula dalam pengelolaan kelas yang diselenggarakan secara berencana dan terarah serta terorganisir dengan baik. Kurikulum ini dikembangkan dan diwujudkan dalam prota, promes, rencana kegiatan mingguan, ataupun rencana kegiatan harian. Kemudian adanya fasilitas yang memadai, berupa mainan dan peralatan penunjang yang cukup memadai. Kemudian adanya dinamika kelas yang ditunjukkan variasi bentuk kelas. Kelas di dalam ruangan dan di luar ruangan, kelas bentuk klasikal dan bentuk kelompok. Variasi metode mengajar, variasi kegiatan belajar, sumber belajar, pengaturan tempat duduk, pengaturan warna dan pencahayaan, kedisiplinan kelas, pengelolaan perilaku peserta didik, serta strategi pembelajaran yang digunakan. Kemudian ada kepala sekolah yang mendukung terbesar dalam pelaksanaan program pembelajaran multiple intelligence, serta peran orang tua siswa. Kemudian di faktor penghambat, yaitu faktor penghambat ada yang dari siswa. Seperti anak didik merupakan individu yang berbeda satu dengan yang lain, baik itu tingkat kecerdasan, gaya belajar, bahkan latar belakang sosial ekonomi. Kemudian dari segi pendidik, peran pendidik sebagai inspirator bagi anak sebagai pusat pembelajaran masih belum matang dalam mempersiapkan perangkat-perangkat pembelajaran dan juga kurang menguasai materi pembelajaran yang akan diberikan kepada anak. Kemudian dari orang tua, yaitu siswa kurang kerjasama dari orang tua selama anak berada di rumah, sehingga anak lupa akan materi yang telah diajarkan oleh guru di sekolah. Saya Galuh Sandra Pratiwi, NIM 183131063 akan menjelaskan tentang penataan lingkungan berbasis multiple intelligence.
Baik, penataan lingkungan berbasis multiple intelligence ini ada dua, yaitu penataan lingkungan belajar di dalam kelas indoor dan penataan lingkungan belajar di luar kelas outdoor playground. Nah, yang pertama, penataan lingkungan belajar di dalam kelas. Penataan lingkungan dalam ruang kelas sendiri itu sudah diatur oleh guru, baik strategi yang diterapkan dengan memisahkan ruangan kelas menjadi beberapa bagian ruangan dan batas untuk area bermain anak. Nah, fungsinya agar anak itu bebas bergerak dan anak itu dapat fokus dalam bermain. Di setiap sudut ruangan disediakan tempat untuk beraktivitas. Berbagai aktivitas belajar mengajar yang berkaitan dengan multiple intelligence dalam kelas itu dilakukan dengan display kelas yang dibuat anak menggunakan material dari bahan dan juga barang bekas. Selanjutnya, yang kedua yaitu penataan lingkungan belajar di luar kelas, yaitu yang mendorong keingintahuan, penyelidikan, dan eksplorasi, serta memberikan sejumlah pengalaman menarik bagi anak untuk mendorong menggunakan semua indera. Nah, ada ruang perpustakaan sekolah, yaitu yang dapat meningkatkan kecerdasan linguistik anak melalui storytelling. Nah, di dalam storytelling ini, anak dapat menirukan apa yang telah didengarnya. Ada juga ruang ICT dan audio visual untuk merangsang dan meningkatkan kemampuan yang berkaitan dengan kecerdasan logika dan kecerdasan visual. Di luar kelas, anak itu dapat mempelajari berbagai hal serta mengoptimalkan semua aspek perkembangan dan multiple intelligence, di mana aktivitas outdoor ini berperan untuk mengintegrasikan sensoris dan berbagai potensi yang dimiliki oleh anak. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ainun. Perkenalkan, nama saya Ainun Indriani Purwoko, NIM 183131066. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya mengenai sekolah berbasis multiple intelligence. Sekolah multiple intelligence mengukur kecerdasan manusia berdasarkan kemampuan linguistik, matematis logis, dan spasial perlahan mulai ditinggalkan karena sudah tidak relevan dengan zaman. Howard Gardner menemukan terobosan baru menyangkut pandangan terhadap kecerdasan manusia yang dikenal multiple intelligence atau MI. Menurutnya, ada beberapa kecerdasan manusia yang pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu yang pertama, kecerdasan linguistik. Kecerdasan ini merupakan kecerdasan untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan bahasa anak. Yang kedua yaitu kecerdasan logika matematis, merupakan suatu kemampuan untuk mendeteksi pola berpikir logis dan ilmiah serta matematis. Yang ketiga, kecerdasan spasial, merupakan kemampuan seseorang untuk memahami, memproses, dan berpikir ke dalam bentuk visual. Yang keempat, kecerdasan kinestetik, kecerdasan yang anak cenderung senang bergerak dan memiliki kontrol pada gerakan, keseimbangan, ketangkasan dalam bergerak. Yang kelima, kecerdasan interpersonal, yaitu anak mudah untuk menjalin interaksi sosial dengan orang lain. Yang keenam, kecerdasan intrapersonal, merupakan kecerdasan yang memiliki pemahaman dan punya kendali yang baik mengenai diri sendiri. Yang ketujuh, kecerdasan naturalis, yaitu kemampuan untuk mengenali, melihat perbedaan dan mengkategorikan apa yang dilihat atau dijumpai di lingkungannya. Multiple intelligence adalah sebuah penelitian yang melihat secara deskriptif bagaimana individu menggunakan kecerdasannya untuk memecahkan masalah dan menghasilkan sesuatu. Peran dari multiple intelligence dalam pembelajaran anak usia dini, seorang pendidik dituntut mengoptimalkan potensi yang dimiliki peserta didik. Maka dalam pembelajaran di kelas, seorang pendidik menerapkan berbagai model pembelajaran agar tercapainya tujuan pembelajaran. Dalam konsep multiple intelligence, percaya bahwa tidak ada anak yang bodoh, sebab setiap anak pasti memiliki minimal satu kecerdasan yang bisa diasah. Oleh karena itu, dalam mengimplementasikan multiple intelligence pada kegiatan pembelajaran anak usia dini, tentunya pendidik memandang bahwa setiap anak mempunyai gaya belajar yang berbeda.
Efek positif pengembangan sekolah berbasis multiple intelligence tidak hanya menciptakan siswa-siswa cerdas di sekolah, tetapi juga memiliki kecerdasan yang berguna untuk hidup dan masa depannya ketika sudah tamat dari bangku sekolah. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada salah kata maupun ucapan dari kelompok kami, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.